Gelar Profesor Kehormatan di Indonesia merupakan inovasi yang unik dan tidak ditemukan di negara lain, yang diperkenalkan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Inisiatif ini mencerminkan transformasi signifikan dalam kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Syarat untuk diangkat sebagai Profesor Kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pengangkatan ini memerlukan usulan dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan harus memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Masa jabatan yang diatur untuk Profesor Kehormatan maksimal mencapai 5 tahun, dan tidak dapat diperpanjang setelah periode tersebut berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa gelar ini diberikan dengan pertimbangan yang seksama dan terbatas, mencerminkan komitmen terhadap kualitas pendidikan. Verifikasi terhadap gelar akademik sangat penting untuk memastikan bahwa calon doktor telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan akademik yang merusak integritas sistem pendidikan. Data yang tidak jelas mengenai tanggal kelulusan dapat menimbulkan kecurigaan terkait keabsahan gelar seorang mahasiswa. Oleh karena itu, kejelasan informasi menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan untuk menjaga kredibilitas institusi. Proses penerimaan dan pengunduran diri dari program doktoral harus disusun dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman terkait status akademik. Hal ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dalam administrasi institusi pendidikan. Hussein Syarif Hussein, yang awalnya dikeluarkan dari universitas, kemudian diterima kembali dengan status pindahan, meskipun masih terdapat masalah yang menyangkut catatan akademisnya. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Universitas Sultan Agung diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai keistimewaan yang dimiliki Hussein, sehingga ia dapat lulus meskipun tidak memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menilai keadilan dalam proses akademik. Syarat untuk lulus dari program doktoral umumnya mencakup publikasi jurnal yang relevan. Namun, informasi terkait publikasi Hussein masih memerlukan konfirmasi yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua kriteria telah dipenuhi. Proses pengangkatan profesor harus mempertimbangkan relevansi publikasi dengan disertasi yang diajukan. Dalam hal ini, tampak adanya ketidakadilan dalam penilaian akademis yang dapat berpengaruh pada reputasi institusi. Adanya kebutuhan untuk transparansi dalam pengelolaan jurnal, terutama terkait potensi konflik kepentingan, sangat penting dalam menjaga integritas akademik di lingkungan pendidikan tinggi. Syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar doktor harus dipenuhi, termasuk persyaratan publikasi minimum. Namun, dalam kasus ini, tampak bahwa syarat tersebut diabaikan, yang menimbulkan pertanyaan etis yang signifikan. Husin Bagil diduga tidak memiliki publikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai profesor, yang menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas akademiknya. Ini menjadi sorotan dan perdebatan dalam kalangan akademisi di Indonesia. Masyarakat akademik mempertanyakan apakah publikasi yang dimiliki oleh Husin dapat dianggap sebagai prestasi internasional yang diakui secara luas. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengangkatan akademik. Pengangkatan ini dianggap mencurigakan mengingat Husin tidak memiliki latar belakang penelitian yang memadai dalam bidang akademik yang relevan. Pertanyaan ini membuka diskusi tentang standar akademik yang diterapkan di universitas. Syarif Hussein mulai studi di Universitas Sultan Agung pada tahun 2018, tetapi dikeluarkan setelah 2 semester karena pelanggaran administratif yang tidak dijelaskan secara jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam proses administrasi perguruan tinggi yang harus diperbaiki. Setelah dikeluarkan, tidak ada universitas lain yang mengakui keberadaan Syarif Hussein sebagai mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikannya tidak mendapatkan pengakuan yang sah di institusi lain. Meskipun hanya memiliki 1 publikasi jurnal, Syarif Hussein diangkat menjadi profesor kehormatan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar kualitas dan kriteria yang digunakan oleh Universitas Sultan Agung dalam pengangkatannya. Pengangkatan profesor kehormatan yang tidak disertai dengan kutipan penelitian yang memadai mengindikasikan adanya masalah dalam akreditasi akademik di Indonesia. Kondisi ini merugikan reputasi institusi pendidikan tinggi di negeri ini. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran tentang kualitas pendidikan dan penelitian di universitas, yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Keberadaan 2 nomor induk mahasiswa untuk 1 individu yang sama menimbulkan keraguan tentang prosedur penerimaan dan kelulusan di universitas. Situasi ini jelas menunjukkan adanya ketidakberesan dalam sistem administrasi akademik.
Pengangkatan profesor kehormatan yang tidak didukung dengan publikasi internasional yang valid dapat merusak integritas akademik secara keseluruhan. Hal ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara pendidikan yang diharapkan dan praktik yang terjadi, di mana satu individu bisa mendapatkan gelar dengan melewati proses yang tidak transparan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar akademik yang seharusnya dijunjung tinggi. Akhirnya, perlu adanya penjelasan yang jelas dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung mengenai proses kelulusan dan pengangkatan profesor. Penjelasan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pendidikan.